Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Sherly di sini. Nah, kali ini aku pengen ngebahas apa aja yang dipelajari untuk peserta NDO ya, untuk yang mau mengikuti Nationale Deutsche Olympiade. Nah, pertama-tama aku ikutan NDO 2 kali di tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, ini agak sedikit lama ya, udah 5 tahun 4 tahun yang lalu gitu ya, tapi insya Allah masih ingat sekarang, masih ingat ya sedikit-sedikit. Apa aja yang dipelajari ketika ikut lomba NDO? Yang pertama, kalian harus mempelajari 4 mata pelajaran ini, yaitu pertama adalah hören, mendengarkan, lesen, membaca, sprechen, dan satu lagi apa ya, reading loh. Reading bahasa Jerman apa ya, udah lupa ya, udah 5 tahun yang lalu ya, udah lupa. Pokoknya listening, speaking, hören, sprechen, writing, sama satunya lagi reading ya. Speaking, listening, writing, and reading. Nah, itu waktu itu aku soalnya ada banyak banget ya menurut aku ya. Intinya kalian pelajarin aja. Mungkin waktu pas zaman aku ya 2019 2018 2019 itu aku kan 2 kali ikut NDO. Itu kalian harus benar-benar menguasai listening menurut aku ya. Karena menurut aku gitu ya, itu bener-bener kuncinya, karena dia cuma ngedengerin 1 kali apa 2 kali, langsung kalian harus menjawab 5 soal yang tertera di situ. Sedangkan soalnya itu adalah bentuknya gambar, tapi dia membacanya dan kita mendengarkannya, jadi ya agak sedikit menurut aku susah. Jadi menurut aku skill yang harus kalian uh, pelajari yaitu listening, yaitu hören. Itu menurut aku. Karena waktu itu aku punya 5 soal, aku masih lupa ingat ya. Aku punya 5 soal dan itu semua tentang picture, gambar, dan itu ada ABC-nya. Ada kayak Iya Nine Frage kayaknya ya, Iya Nine Frage, tapi itu bentuknya gambar. Pokoknya gambar itu sama orang itu mendeskripsikan gambar itu menjadi 1 kalimat, tapi include dari gambar itu kan ada 5 gambar, karena kan gambarnya itu karena ada 5 soal ya, ada 5 gambar gitu ya. Dan itu bener-bener kalian harus bener-bener ngerti gitu, ini gambar apa. Contoh lagi, orang lagi gambar nyiram bunga, ada yang gambar apa segala macem. Waktu itu aku pernah, karena waktu itu gambarnya print out ya, warnanya berwarna gitu ya, tapi aku nggak ngerti ini orang lagi ngapain gitu ya. Dan situ benar-benar kalian harus banget mempelajari hören sih, karena itu kuncinya ya. Pokoknya semuanya adalah kunci, yaitu hören, lesen, sprechen, und reading bahasa Jerman apa aku lupa karena udah lama ya say. Nah itu jadi, terus yang kedua, pokoknya kalian kan ikutan NDO ya. NDO itu adalah maksimal lombanya itu A2 ya, kalau nggak salah ya, zaman aku A2 ya. Nah kalian harus bener-bener bisa yang writing itu kalian harus bener-bener menguasai writing kamu, tulisan kamu, kayak menulis surat. Jadi tuh di perintannya itu ada yang misalnya mau menulis surat, bisa contoh ya, tolong dong bikinin surat tentang dia pergi ke sekolah, dia izin ke sekolah karena ibunya sakit. Nah kalian harus menulis surat dengan benar, inget ya, kayak contohnya liebe Lehrer oder liebe Lehrerin, harus ada koma. Kalian kalau nggak pakai koma bisa fatal itu ya. Jadi hal-hal yang kecil kayak titik, itu harus diperhatikan, besar kecilnya hurufnya juga harus diperhatikan menurut aku kayak gitu ya. Karena aku waktu pas zaman aku ya 2019 itu bener-bener nyesek gitu ya. Aku peserta aku ya, aku dan
yang lain gitu. aku aku kan namanya dari S Shirley gitu ya, tapi nilai aku sama sama yang di ranking 6, jadi aku rankingnya 7 ya. Dia ranking 6, dia namanya hurufnya dari A, aku dari S, aku lupa A nya tuh agak bulean gitu lah namanya ya, nama Inggris gitu ya. Nilai kita sama 88, berapa berapa gitu ya, tapi aku ranking ke-7 dan aku nggak bisa masuk ke babak selanjutnya, padahal nilai aku tuh sama. Jadi bener-bener kalian harus perhatikan. Menurut aku ya, aku salah aja ya, apa, makanya nilai aku sama gitu ya, bukan karena apa namanya, mungkin aku nggak memperhatikan tulisan aku ya, kayak koma, tanda baca, dan huruf besar huruf kecilnya itu harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Pokoknya kalian harus menguasai, satu lagi, kalian harus menguasai membuat kalimat, membuat surat, membuat apapun gitu. Pokoknya yang kebanyakan ya, schreiben itu biasanya surat, kayak contoh surat apa, surat ulang tahun atau surat izin gitu, itu ya surat gitu, ada liber dan lain-lain gitu ya. Pokoknya itu, jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, untuk reading sih agak banyak ya soal ceritanya, tapi kalau kalian ngerti itu pasti paham, tinggal ambil poin-poinnya aja. Dan kalian harus tahu juga, harus benar-benar tahu ya tentang untuk Zahlen ya, ordinate Zahlen, cardinal Zahlen, semuanya ya harus tahu. Pokoknya gitu sih. Pokoknya yang menurut aku ya, yang waktu aku lomba bahasa Jerman itu, menurut aku ya harus memperhatikan banget itu benar-benar listening. Kalian tuh nggak bisa kayak sekali dua kali listening oh kalian udah paham, no nggak bisa. Kalian harus bener-bener latihan. Cara aku latihan listening adalah aku main Ome TV. Sekarang kan banyak ya, waktu itu zaman aku 2018 aku taunya yang main Ome TV itu bukan Vicky Naki, sekarang kan Vicky Naki ya. Dulu aku taunya cuma Turah Partayana. Jadi aku bener-bener oke, aku langsung action, ambil Ome TV, langsung aku searching yang Jerman. Bener-bener aku langsung tektokan sama orang Jerman, makanya aku todongin minta WA. Pokoknya harus gimana pun setiap hari aku harus dengerin dia ngomong apa. Aku nanyain kayak keseharian kamu lagi ngapain, terus gini. Itu bener-bener praktek langsung gitu, jadi kamu bisa ngomong dan kamu bisa mendengarkan. Dulu aku juga sempat malu-malu kayak aduh aku susah banget ya belajar bahasa Jerman bla 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 gitu, tapi pas dijalanin ternyata fun gitu ya. Emang awalnya kita agak-agak dibuat goblok gitu ya, maaf ya agak kasar, dibuat bego banget. Karena apa? Karena pas dia ngomong otomatis kan kayak ngomongnya udah pakai logat Jerman, apalagi kalau misalnya dia logat yang tinggalnya di Frankfurt atau tinggal di Köln, itu kan logatnya beda ya, jadi ada dialek tersendirinya gitu ya bahasa Jerman. Jadi aku kadang-kadang suka ngomong kayak tolong dong ulangin lagi if stay this aku nggak ngerti apa yang lo ngomong, tolong dong apa yang kamu ngomong tadi, kamu schreiben bitte schreiben sampai aku mohon kayak gitu, karena untuk ternyata tadi dia ngomong begini, tapi alhamdulillah sekarang udah terbiasa. Dan sampai sekarang ya, dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang aku masih terjalin nomor WhatsApp dengan si bule itu, dan kita masih tektokan untuk bercerita. Intinya kayak gitu sih, kalian harus benar-benar menguasai level A1 dulu, baru A2, dan kalian harus benar-benar intensif dengan listening dan juga writing ya menurut aku. Karena kalian harus benar-benar latihan terus dan menerus. Aku waktu itu latihannya ya setiap hari gitu ya, kadang-kadang nonton di YouTube. Sekarang di YouTube tuh banyak banget, kayak pengen belajar bahasa Jerman gratis apa segala macem, itu banyak ya gitu. Dan kalian juga jangan, kalau misalnya di tengah-tengah putus asa, aku juga pernah kayak gitu ya, kalian harus ingat tujuan kalian di awal apa, kalian pengen ikut bahasa Jerman apa, dan
kalian harus bener-bener kayak cari motivator hidup kamu siapa. Kalau aku ya dulu motivator aku waktu dulu belum viral dan sekarang viral, yaitu aku Ragil Mahardika. Kenapa? Menurut aku dia keren sih dari awal ya, 5 tahun yang lalu dia kan belum viral ya, viral sekarang tahun 2020 2021 dia viralnya. Menurut aku udah tahu dia, aku udah punya bukunya juga, bukunya dari Kak Ragil Mahardika gitu ya. Aku bener-bener sangat menginspirasi lah, sampai aku punya lainnya juga, aku bahkan bergabung dengan Facebooknya juga, Facebook Dengspa, bener-bener Facebook komunitas untuk yang ke Jerman gitu ya. Pokoknya aku bener-bener waktu itu niat banget ya, gimana aku lose hope ya kan, aku punya cerita tersendiri lah gimana aku nggak disetujui keluarga apalagi teman ya ikutan bahasa Jerman, tapi aku bener-bener cari motivator aku sampai sekarang. Jadi sampai sekarang aku ditanya kayak 5 tahun yang lalu kamu suka bahasa Jerman, suka Jerman banget, suka. Sekarang suka nggak? Masih cinta gitu. Jadi dan niatnya aku pas lulus pas lulus kuliah ini aku pengen ke Jerman ya, doain. Tapi aku sampai sekarang mungkin ya bahasa Jerman aku udah mulai menurun karena aku udah lama banget ya nggak mengasah-ngasah gitu lah bahasa Jerman aku. Lagi juga aku mengambil kuliahnya bukan kuliah bahasa Jerman, kuliahnya jurusan yang lain. Tapi insya Allah aku akan memperbaiki itu semua dan aku akan kejar ke target dimana pas aku lulus aku bisa sampai B2 gitu, doain ya. Udah, jadi itu persiapan untuk NDO. Pokoknya buat anak-anak NDO tetap semangat ya, kalian harus latihan terus setiap hari, evaluasi diri kalian, perbanyak teman-teman bahasa Jerman kalian. Mau kamu main TV kayak atau mau main online dating, pokoknya yang benar-benar harus cari-cari bule gitu ya. Bule Jerman untuk apa? Untuk bisa komunikasi, untuk bisa sprechen, bisa hören, pokoknya kamu bisa meningkatkan dan lain-lain, atau bisa bertukar pikiran. Pokoknya kalian itu kalau pengen ya kayak aku itu sampai bener-bener aku searching ke dalamnya sampai aku minta ebooknya. Dan buat teman-teman yang pengen ebook, link ebook ya, bahasa Jerman gratis ini bukan untuk dikomersialkan, jadi buat orang yang bener-bener pengen belajar bahasa Jerman aku akan kasih. Tapi maaf banget kalau misalnya kayak agensi dan lain-lain buat kayak gitu, aku maaf, aku nolak, aku nggak ngasih. Dan ini ebook nggak dijual belikan ya, ini ebook tidak untuk dijual belikan, ini buat orang yang bener-bener pengen belajar bahasa Jerman ya. Karena aku pernah ada di posisi kalian yang gimana kita sama-sama pelajar ya, sekarang saya mahasiswa juga nggak ada duitnya yang pengen menuntut ilmu tapi gratis gitu. Aku pengen ngasih ke orang yang tepat supaya amal jariah aku mengalir gitu ya. Oke, cukup sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton ya. Kembali lagi di next video, bye bye.